Shalom Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat gereja, umat Tuhan dimanapun kita berada. Tetap semangat untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan membahas kitab Markus dalam program studi Biblika kali ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami rindu untuk kami menjadi umat pembelajar, umat yang gemar firman Tuhan, umat yang antusias. Karena kami tahu kalau kami mau menjadi umat Kristen yang kokoh, haruslah berakar kuat dalam firman-Nya. Tuhan, kami butuhkan hikmat-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pakailah hamba-Mu Tuhan, sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Roh Kudus sempurnakan. Jamah kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan bahas kitab Markus, yang sebelumnya kita sudah belajar sederhana dari kitab Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah 4 kitab Injil, di mana memperlihatkan kepada kita untuk mengenal pribadi Yesus Kristus. Matius, Markus, Lukas dalam golongan Injil sinoptik dari sudut pandang yang sama, sehingga ada banyak hal yang saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, hari ini kita akan membahas kitab Markus. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita akan melihat sejenak video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Injil Markus adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Dan tradisi terpercaya yang paling awal mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang pria bernama Yohanes Markus. Nah, Markus bukanlah sekedar mengumpulkan banyak cerita acak tentang Yesus dan menyajikan semua kisah itu bersama-sama. Namun dia telah merancang kitab ini untuk membahas beberapa pertanyaan yang benar-benar spesifik tentang apakah Yesus adalah Mesias Yahudi atau bukan. Nah, mari kita berhenti di situ. Karena istilah itu tidak terlalu dikenal oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Ya, jadi Mesias adalah seorang tokoh bangsawan. Kadang-kadang disebut anak Allah yang diharapkan bangsa Israel untuk datang dan mendirikan kerajaan di bumi. Dan pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga banyak orang Yahudi mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan menggulingkan bangsa Romawi dan memerintah sebagai raja. Tetapi Yesus tidak menggulingkan bangsa Romawi. Dia justru dibunuh oleh mereka. Dan hal ini membawa kita pada permasalahan utama yang coba diangkat Markus dalam tulisannya. Jadi di bagian pertama, Markus fokus kepada siapa Yesus itu. Apakah dia benar-benar Mesias? Kemudian di bagian kedua, dia menjelaskan bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Dan bagian tengah kitab ini merupakan kisah penting yang menghubungkan kedua bagian itu. Dan Yesus menjawab kedua pertanyaan ini. Oke, mari kita bahas bagian pertama dari kitab ini tentang siapa Yesus itu. Jadi Markus membuat keyakinannya tentang Yesus sangat jelas sejak kalimat pertama dalam Injil ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah. Kisah selanjutnya adalah tentang pembaptisan Yesus. Dan terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku. Jadi, itu terdengar sangat jelas dan menampilkan Yesus sebagai Mesias. Ya, tapi saat membaca bagian pertama Injil Markus ini, kita akan melihat ada sesuatu yang sangat menarik yang mulai terjadi. Yesus mulai menyembuhkan beberapa orang sakit, dan dia selalu meminta mereka untuk merahasiakannya. Hal ini terjadi berulang kali di Injil Markus. Itu sangat aneh. Ya, mengapa harus dirahasiakan? Nah, ingat banyak orang Yahudi memiliki harapan yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya seorang Mesias itu dan apa yang dilakukannya. Sehingga Yesus tidak ingin orang-orang salah memahami apa makna menjadi Mesias bangsa Israel bagi Yesus. Nah, dengan pemahaman itu, sekarang kita memasuki kisah penghubung di bagian tengah kitab ini, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus berkata, "Sama seperti yang telah dikatakan orang-orang, Engkau adalah Mesias Anak Allah." Tapi kemudian sesuatu yang baru terjadi. Karena Yesus mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana dia akan menjadi Raja Mesianik. Dan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan mati dan memerintah dengan menjadi hamba. Atau dalam kata-katanya, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Petrus sangat terkejut dengan semua ini. Dan dia menegur Yesus karena tidak mungkin dia membiarkan Yesus mati. Dan Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Itu sungguh kata-kata yang tajam. Ya, benar. Tapi itu menekankan betapa pentingnya bagi Yesus bahwa murid-muridnya bisa memahami siapa dia sesungguhnya. Sehingga inilah bagian yang sangat penting.
Sebanyak 3 kali Yesus mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Namun setiap kali mereka menanggapi dengan kebingungan dan bahkan ketakutan. Oke, sehingga ini mengantar kita pada bagian kedua Injil ini, di mana Markus membahas pertanyaan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Itu adalah minggu terakhir kehidupan Yesus. Dia pergi ke Yerusalem, terlibat konflik dengan para pemuka agama, dan ditangkap. Dan dia diadili karena mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dia diberi mahkota dan jubah ungu yang biasa diberikan kepada raja. Namun itu semua adalah untuk mencemoohnya. Lalu dia diejek dan dipukuli, lalu disalibkan, dan kemudian mati. Dan dalam adegan penting inilah kita bertemu dengan sosok baru Seorang tentara Romawi. yang tiba-tiba menyadari apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dia berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Dan itu sangat tidak masuk akal. Seorang musuhlah yang pertama kali memahami bahwa Raja Mesianik Israel adalah Yesus yang telah disalibkan. Itulah susunan Injil Markus. Tapi Injil ini tidak berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Tidak. Jadi pada hari yang ketiga, beberapa perempuan mendatangi kubur Yesus tapi menemukan bahwa kubur itu kosong. Lalu tampaklah di sana seorang malaikat yang menyuruh perempuan-perempuan itu untuk pergi dan menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Namun mereka malah lari dan tidak mengatakan apapun karena mereka sangat ketakutan, dan itulah akhir dari Injil Markus. Sungguh sebuah akhir yang menggantung. Ya, itu sebuah akhir yang tak disangka-sangka, yang membuat juru tulis Injil ini kemudian menambahkan bagian penutup dari kisah ini. Dan kita bisa menemukan kisah itu dalam Alkitab dengan sebuah catatan kaki yang mengatakan bahwa bagian penutup Injil ini baru ditambahkan beberapa waktu kemudian. Tapi Markus adalah seorang penulis yang cerdas. Dia dengan sengaja mengakhiri tulisannya secara tiba-tiba. Jadi, begitulah rangkaian kisahnya. Murid-murid yang bingung dengan rencana Yesus untuk menyerahkan nyawanya, kisah di bagian pertengahan, dan lalu di bagian penutup. Sepertinya Markus sedang menyatakan betapa mengejutkannya pernyataan ini. Dan Markus ingin kita, para pembaca, untuk menggumulkannya sendiri. Apakah Yesus yang disalibkan ini benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan? Puji Tuhan, video yang terus memberkati kita. Terus berdoa bagi orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan untuk menyajikan setiap program-program Alkitab yang membawa umat Tuhan lebih mengenal firman Tuhan. Dari video tersebut kita belajar bahwa dalam bagian Markus ingin mengajak kita memahami siapa pribadi Kristus Yesus. Dan juga bagaimana Kristus Yesus yang mengekspresikan identitas dirinya dan sepak terjang pelayanannya, tugas pelayanannya dari awal pelayanan hingga nanti karya utamanya dalam penebusan melalui karya salib dan kebangkitannya. Sehingga jelas sekali bahwa Injil Markus adalah Injil yang ditulis memang awal-awal, bahkan banyak penafsir mengatakan Markus lebih awal dari Injil lainnya yang membawa umat gereja sadar bahwa Markus ditulis, makanya bagian-bagiannya singkat-singkat. Perikop-perikopnya nggak panjang-panjang. Karena ingin memperlihatkan bahwa pribadi Kristus Yesus, pribadi yang berkuasa, anak Allah Maha Tinggi, dan juga hamba yang melayani. Gambarannya adalah hamba yang melayani. Sehingga Markus mengambil poin ini supaya memperlihatkan kepada umat Tuhan pada masa itu, pribadi yang Maha Tinggi itu mau menjadi hamba yang melayani. Satu ayat yang mendasari kita pada hari ini adalah Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat ke-45 dikatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat yang sangat terkenal. Bahkan ayat ini sempat dipakai dalam pemerintah Indonesia di ibu kota beberapa tahun silam. Pemerintah yang melayani, bukan dilayani. Sebuah moto yang luar biasa berangkat dari firman Tuhan, pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang datang, pribadi yang begitu agung, namun pribadi yang mau melayani. Inilah gambaran, inilah yang mau disorot dengan maksimal, dengan tajam oleh Markus, yang juga adalah rekan pelayanan Paulus dalam pelayanan setelah Yesus bangkit. Dan Markus adalah pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dalam bagian ini mengingatkan kita umat gereja Tuhan bahwa pribadi yang luhur, agung, mulia itu adalah pribadi yang mau merendahkan dirinya, taat sampai mati,
dan untuk melayani. Memperlihatkan kita yang pertama adalah hamba. Yesus adalah hamba yang totalitas melayani. Keputusannya sejak awal dia datang walaupun dia adalah pemilik sorga dan bumi ini. Dia datang bukan untuk, saya ini pemilik sorga, saya ini yang adalah pribadi yang agung. Tidak datang dengan kesombongan. Walaupun raja-raja di dunia, baik mungkin Firaun, baik mungkin Raja Persia, Raja Roma, waduh manusia biasa, tapi ingin diagung-agungkan seperti Tuhan. Itulah indikator manusia yang berdosa. Manusia ingin menjadi Tuhan, bahkan manusia ingin dipuji seperti Tuhan. Tapi Tuhan yang sejati, Allah itu sendiri, datang berinkarnasi melalui Kristus Yesus, dan Markus memperlihatkan kepada kita dalam momen Natal ini, dia pribadi yang agung itu mau melayani. Berita yang luar biasa, berita yang menggugah seharusnya setiap insan di dunia. Terlebih adalah umat Kristen, umat percaya hari-hari ini. Seharusnya sungguh terpesona setiap Natal adalah peristiwa momen penting, momen yang sangat-sangat menggetarkan hati sanubari kita. Yang agung itu mau melayani. Tapi sering kali kita merasa banyak orang tua, banyak orang Kristen, itu mah buat yang baru kenal Tuhan, itu anak muda saja, itu mah untuk yang lain-lain lah, bukan saya. Sering kali kita tidak mau melayani. Tapi Markus mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang mau melayani, hamba yang setia, yang totalitas melayani. Pribadi yang agung, pribadi yang luhur. Sehingga mengingatkan kita bahwa dalam Markus ini, melalui Markus ini, Yesus Kristus menantang Anda dan saya, menantang setiap orang percaya, besar kecil, kaya miskin, tua dan muda, maukah kita melayani? Kalau pribadi yang agung dan luhur itu melayani, seharusnya Anda dan saya tidak ada alasan untuk tidak melayani. Dan menariknya ketika kita mau mundur ke belakang ke bagian awal, Kristus Yesus memberikan teladan yang sangat sederhana dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Mari kita lihat. Dalam Markus pasal pertama ayat yang ke-35 dikatakan demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada yang bilang memang doa bisa di mana saja. Di mobil. Ya betul. Tapi ada waktu khusus berdoa, dan Yesus memberi teladan. Hamba yang melayani itu adalah Tuhan Allah. Hamba yang melayani itu adalah pribadi yang agung. Hamba yang melayani itu adalah pemilik sorga dan bumi ini. Tapi dia memberikan teladan untuk berdoa khusus, dalam momen khusus, waktu khusus, bahkan tempat yang khusus. Artinya bukan berarti kita tidak bisa berdoa di mana saja, bisa. Tapi ada bagian kalau Yesus saja memberikan waktu khusus, tempat khusus, dalam momen khusus, dikatakan sunyi, berdoa. Makanya gereja hadir untuk menjadi tempat yang khidmat, tempat di mana mungkin kalau di rumah kita kadang-kadang penuh dengan hiruk pikuk, kepadatan, keramaian, dan schedule yang begitu padat. Gereja hadir untuk menjadi rumah doa. Menangkal segala pola pikir yang bilang, ngapain ke gereja jauh-jauh, di rumah juga bisa doa. Betul nggak? Sering kita mendengar demikian. Tapi hamba yang setia melalui Markus mengingatkan kita, ternyata Yesus pun memberikan teladan melayani hal yang sederhana. Doa. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Yesus loh, pemilik sorga dan bumi ini loh, memberikan teladan dalam kemanusiaannya. Dia berdoa ke tempat yang sunyi, dan berdoa dikatakan lebih tegas lagi di sana. Udah jelas katakan pergi keluar, ditegaskan lagi di sana. Ada sebuah perjuangan dia keluar dari tempatnya, dari zona nyamannya. Dan dikatakan Alkitab, lihat pagi-pagi benar. Dan dikatakan lagi waktu hari masih gelap. Memberikan kita sebuah standar dari Markus 10, hamba yang mau melayani. Ternyata dimulai, fondasi yang kuat melayani adalah dari doa. Markus membawa kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi ingat, pelayan Tuhan dimulai dari dasar yang sederhana, berdoa. Hamba yang setia melayani
Dasar kuatnya adalah berdoa. Dan berdoa bukan sembarang berdoa. Bisa saja Anda bilang berdoa di rumah, berdoa di mana saja. Tapi ini berdoa, dia keluar ke tempat yang sunyi. Mengingatkan kita, ayo gereja hadir sebagai representatif, sebagai perwujud nyataan tempat yang sunyi. Dan Yesus beri teladan, dia pergi keluar berdoa di sana. Artinya adalah ada sebuah perjuangan, ada sebuah waktu khusus, ya, ada waktu momen khusus di dalam sebuah gereja Tuhan. Dia beri teladan. Jangan sampai kita pakai pola pikir modern, di mana aja bisa. Betul bisa, saya tidak larang bilang tidak bisa. Tapi Yesus loh memberi teladan. Pagi-pagi benar, dia berjuang, dia pergi. Selain pergi, perjuangan yang istimewa, momen yang istimewa, waktu yang istimewa, tempat yang istimewa, di dalam kesunyian, di dalam tempat yang khusus. Inilah dasar yang luar biasa dari Markus, bahwa hamba yang setia melayani itu. Karena banyak orang akhirnya melayani, dia kurang mengerti makna doa. Akhirnya karena kurang doa, dia sulit untuk melakukan hal sederhana. Dia ingin nanti di mimbar pegang mic, mungkin melayani hebat, kadang-kadang dilihat orang, tapi kadang-kadang suruh nyalain speaker, atau mungkin kadang-kadang cuma hal yang sederhana, dia sulit. Makanya hamba yang melayani dasarnya adalah berdoa, belajar untuk merendahkan hati. Yesus memberi teladan. Lalu kemudian ketika dia melayani, jelas sekali bahwa dalam bagian firman Tuhan, Yesus mengajarkan berpuasa. Lalu Yesus mengajarkan bagaimana dia memberikan pengajaran, walaupun pengajaran dalam Markus perumpamaannya tidak sebanyak Lukas ataupun Matius, tapi Markus menggambarkan bagian-bagian sederhana. Makanya perikop-perikop di Markus tidak panjang-panjang, menggambarkan Yesus pelayanan yang begitu efektif, begitu banyak melayani, namun dia tidak lupa berdoa. Pagi-pagi benar, sunyi, sebanyak-banyaknya melayani, Yesus tidak pernah lupa memberikan waktu untuk berdoa. Kunci menjadi pelayan yang sukses, pelayan yang berhasil, pelayan yang berdampak nyata, ternyata adalah Markus 1:35, berdoa. Pagi-pagi benar, sunyi dan berdoa. Lalu kemudian ketika kita mengerti di bagian sentral Markus 10, ya. Lalu kita melihat lebih jelas lagi di Markus 1:35 adalah kunci dan dasar yang mendasari setiap pelayanan Yesus Kristus. Sehingga Markus 10:45 menjadi epicentrum, menjadi pusat, menjadi sebuah sorotan yang penting yang perlu kita pahami bagaimana pribadi yang agung itu mau melayani. Dan lalu kemudian bagian yang kedua dari pasal 10 ayat 45 adalah dan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Dan ayat 45 ini digenapi di dalam Markus 14 ayat dari mulai ayat yang ke-32 sampai 43, 53 sampai kemudian Markus 15 Yesus disalib dan Yesus mati. Dimulai dari peristiwa Taman Getsemani. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Hamba yang setia itu, ketika dia berkata aku mau melayani dan memberikan nyawanya. Hamba yang setia, hamba yang totalitas melayani, hamba yang menjadikan doa sebagai dasar kunci pelayan, hamba yang setia. Dan hamba yang diajarkan di dalam Markus ini adalah hamba yang menggenapkan apa yang dikatakan, menggenapkan apa yang difirmankan, memberikan nyawanya, digenapkan dalam Markus 14. Lalu sampai Markus 15, Yesus memberikan nyawanya. Natal adalah peristiwa luar biasa. Pribadi Allah jadi manusia. Tapi ingat, tujuan Natal adalah dia mati, berkorban bagi Anda dan saya. Natal jangan jadikan titik, Natal itu masih koma. Natal adalah momen penting mempersiapkan kerohanian kita dalam memandang Paskah. Natal bukan titik, Natal not the end, bukan akhir. Natal start, awal untuk kita memandang karya Kristus yang utama, memberikan nyawanya bagi banyak orang. Sehingga hamba yang setia melayani, hamba yang ternyata memberikan teladan dalam doa ini, memberikan kita kesimpulan hamba yang menggenapkan, menuntaskan tugas pelayanannya sampai setia, sampai dalam karya salib. Dan jangan lupa, Yesus bangkit. Dan yang terakhir adalah di pasal
yang ke-16 ayat yang 19. Saya akan bacakan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Anda akan baca ayat 1 terus sampai ayat 18 ya. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Baca masing-masing di rumah. Terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hamba yang setia, merendahkan dirinya, melayani, memberikan teladan doa sebagai kunci pelayanan yang berdampak. Dan menuntaskan setiap yang dikatakan. Setia sampai akhir. Bukit Golgota sampai tuntas pelayanannya. Selesai. Tapi yang terakhir, hamba yang dimuliakan. Hamba yang akhirnya terangkat ke surga. Ternyata dari sacrifice ada glory. There's no glory without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Setelah hamba itu datang, menjadi manusia, setia, merendahkan dirinya menjadi hamba yang luar biasa, memberikan sebuah inspirasi teladan agung untuk kita para pelayan Tuhan. Apapun titel kita, dari pendeta, majelis, pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus komisi, apapun titel kita, kita harus ingat teladan kita adalah hamba yang melayani itu. Hamba yang mau berdoa, hamba yang memberikan waktu yang khusus, momen yang khusus. Tapi jangan pernah lupa juga, adalah juga hamba yang dimuliakan. Ternyata setelah pengorbanan ada kemuliaan. Marilah terus berjuang di dalam medan pelayanan. Terus berjuang dalam medan mungkin seringkali kita merasa, seringkali kita tak dihargai. Itu sebenarnya adalah memurnikan kita, mendewasakan kita. Karena yang dilayani bukanlah diri kita. Dia adalah raja segala raja itu. Makanya ketika Yesus dihina, ketika Yesus dicerca, dia bilang aku dicaci maki. Apalagi kita. Jangan pernah kita merasa, aduh saya dicaci maki, saya sedih udah melayani. Oh ingat, kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani diri kita akan menjadi orang yang gampang tersinggung. Tapi kita menjadi hamba yang fokus kepada Allah yang memanggil kita. Saya percaya. Mereka menolak kita gak masalah. Mereka bukan menolak kita. Mereka menolak Tuhan. Ketika mereka menolak, ketika mereka tidak menghargai, gak usah khawatir. Tetap menjadi hamba yang setia. Hamba yang melayani. Dan membawa kita semakin dewasa. Semakin kita mau mengampuni, semakin kita menjadi memiliki jiwa kemenangan. Aku terus maju seperti Yesus, hamba yang setia, hamba yang rendah hati, dan hamba yang tuntas loh. Jangan kita berkata dulu saya melayani. Jadilah seperti pribadi Kristus Yesus. Tuntas melayani. Dia katakan melayani bukan dilayani dan memberikan nyawanya. Digenapkan apa yang dikatakan. Marilah dalam momen Natal ini. Kalau pribadi yang agung itu melayani, masa kita tidak mau? Kalau dia adalah Allah yang seharusnya kita sembah, memilih merendahkan dirinya, masa kita sulit untuk membuang ego kita, sombong kita? Natal adalah peristiwa penting. Dan marilah hadiah terbesar kita bagi Tuhan. Maukah kita juga merendahkan diri kita, membuang kesombongan, ego kita, supaya Kristus nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah supaya kami betul-betul mendengar dan terlebih kami mau menghayati firman Tuhan sehingga firman itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.